Shalom jemaat GBI Siloam yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di ibadah virtual kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami datang di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujian kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan pujian kami ya Tuhan bisa menjadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang menopang kami, menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ini Tuhan. Inilah yang kami dengarkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah, suatu kemurahan Tuhan, boleh share kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita sedang berada di dalam rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita memang kadang-kadang mengecewakan kita. Apapun yang seringkali terjadi di sekeliling kita, fakta yang terjadi di sekeliling kita memang sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Namun saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan jika saudara percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka tidak mungkin Dia Bapa yang baik, Dia pasti merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa ujung-ujungnya kebaikanlah yang terjadi karena Dia Bapa yang baik. Ujung-ujunglah kasihlah yang terjadi karena Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Ujung-ujungnya kemuliaan Tuhanlah yang terjadi karena Dia Bapa yang merencanakan untuk hormat kemuliaan bagi namanya saja. Itu sebabnya hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita percaya, kita berserah, kita berharap kepada Tuhan senantiasa seluruh aspek kehidupan kita, karena itu Dia pegang tangan kita, Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kita. Dan saya percaya kebajikan kemurahan belaka akan terus mengikuti kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Injil kasih karunia Kristus, kabar baik yang kita akan pelajari pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa, kami percaya kasih setiamu tak pernah beranjak dari kehidupan kami. Kami percaya kami dikasihi karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Setiap detik langkah kehidupan kami Engkau melihat, Engkau memperhatikan, Engkau peduli. Bahkan Engkau yang menggendong kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini biarlah kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami masuk di dalam rencana Tuhan, karena kami percaya di akhir zaman ini kemuliaan Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua, buat kami memahami isi hati-Mu. Hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, diberkati, dikuatkan, menerima hikmat, dan kami menjalani kehidupan kami dengan percaya bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan nama saya Pastor Dave Nitoy Saudara. Saya melayani di sebuah ministry Anugerah Berkat Indonesia, di mana kami rindu untuk memberitakan Injil Kristus, Injil kasih karunia Kristus, yang membawa mata kita senantiasa tertuju kepada rancangannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Melihat bahwa betapa Bapa sangat mengasihi kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itulah yang menjadi pengharapan kita. Ketika keadaan menjadi tidak seperti yang kita harapkan, ketika keadaan menjadi tidak seperti yang kita inginkan, tapi lihatlah, percayalah bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Dia bawa kita di dalam rencananya, dan ketika kita ada dalam rencananya, kita tahu bersama yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa ujung-ujungnya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Hari ini saya ingin share tentang firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua.
1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, orang-orang pendatang, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih, garis bawahi kata yang dipilih, sesuai dengan rencana Tuhan, garis bawahi rencana Tuhan Bapa kita. Wow, keren ini. Dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus sedang menulis surat saudara kepada orang-orang yang tersebar ya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, saudara. Untuk mereka memahami bahwa mereka ada di dalam panggilan Tuhan ya. Mereka ada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya firman yang kita dengarkan pada hari ini, yang saudara mendengarkan firman pada hari ini bukan kebetulan. Tuhan ingin saudara paham bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Pada saat engkau percaya bahwa engkau ada dalam rencana Tuhan, maka percayalah yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Itu berarti apa yang Tuhan kerjakan itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena sesuatu yang kita perbuat, tetapi karena memang Tuhan yang merencanakannya sejak semula dan mengerjakan di dalam kita, maka ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupanmu. Meskipun faktanya saat ini tidak seperti yang kita inginkan, meskipun faktanya saat ini tidak seperti yang kita harapkan, maka percayalah ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Dia Bapa yang baik, pasti ujung-ujungnya kebaikanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Mari saudara katakan bersama-sama dalam hati saudara bahwa saya adalah orang yang dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, saya adalah orang atau anak Bapa yang dipilih untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Saya percaya saudara ada di dalam rencana Tuhan. Setuju, katakan amin. Apakah sih yang menjadi tujuan Tuhan? Apakah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayatnya yang kedua bagian akhir dikatakan bahwa begini, kiranya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Wow, keren ini saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya berdoa saudara yang mendengarkan firman ini, saudara menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara yang menerima firman ini, saudara menikmati damai sejahteranya Tuhan. Katakan amin. Damai sejahtera yang dari Tuhan tidak seperti apa yang dunia berikan buat saudara. Damai sejahtera yang dari dunia itu sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Damai sejahtera yang dari Tuhan meskipun faktanya tidak seperti yang diharapkan, saudara bisa tetap bersuka cita, saudara tetap bisa berbahagia. Itulah damai sejahtera karena bukan datang dari luar, tapi datang dari Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan dikatakan bukan cuma damai sejahtera melimpah atas kita, tetapi kasih karunia. Katakan kasih karunia, 1, 2, 3. Kasih karunia, anugerah yang Bapa curahkan di dalam kehidupan saudara. Wow. Saya percaya saudara hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kasih karunia. Setuju, katakan amin. Saudara tidak butuh uang yang banyak. Saudara tidak butuh kesembuhan. Saudara tidak butuh mujizat. Saudara tidak butuh keajaiban. Tapi yang saudara butuh adalah kasih karunia. Yang saudara butuh adalah kemurahan Tuhan. Yang saudara butuh adalah kasih yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Uang yang banyak, sehat, bahagia, penuh dengan damai sejahtera, kelimpahan dan kemakmuran, itu semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Percuma saudara kita punya uang yang banyak tapi kalau hati tidak bahagia. Percuma saudara kita punya kesehatan ya, kita punya kesehatan yang berlimpah-limpah tapi kere. Percuma saudara kita punya segala sesuatu tapi tidak bisa kita nikmati saudara.
Itu sebabnya saya mau berkata, kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka percayalah bahwa engkau sehat, engkau diberkati meskipun tidak banyak mungkin dengan seperti yang orang lain miliki, tapi engkau diberkati. Artinya apa? Setiap kali saudara membutuhkan, setiap kali saudara memerlukan, Tuhan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa kirim dari mana saja untuk memberkati setiap saudara, sama seperti Petrus dan Yesus ketika mereka harus membayar bea bait suci ya. Kemudian Petrus disuruh untuk memancing. Didapatkanlah uang di dalam mulut ikan. Itu yang dipakai untuk membayar kebutuhan mereka. Itu yang Tuhan lakukan, itu terjadi di dalam kasih karunia Kristus. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan yang sempurna, maka apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara perlukan, pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Selalu ada jalan, selalu ada mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Meskipun kadang-kadang faktanya harus deg-degan terlebih dahulu, meskipun kadang-kadang faktanya harus, waduh Tuhan ya apa, harus bergumul terlebih dahulu, tapi saya mau berkata kepada saudara, Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, tidak pernah terlambat memberkati kita, tidak pernah terlambat membukakan jalan saat kita percaya kepadanya. Setuju? Katakan amin. Wow, bayangkan kita dipanggil untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa. Inilah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dari segala hal yang kita butuhkan di akhir zaman ini, yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang Bapa berikan di dalam kehidupanmu. Saat engkau penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita hatimu, maka saya percaya imun tubuhmu itu akan meningkat bagus, saudara. Sehingga tidak mudah diserang oleh virus, oleh sakit penyakit. Kenapa? Karena hatimu penuh damai sejahtera. Berbeda jika saudara takut, berbeda jika saudara khawatir, berbeda jika saudara tertekan, berbeda jika saudara panik, maka penyakit bisa saja menyerang. Kenapa? Karena imun tubuh saudara sedang tidak baik akibat dari segala tekanan yang terjadi. Itu sebabnya Bapa berkata, firman Tuhan berkata bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Dan percayalah, itu sedang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita bisa terus memahami bahwa kita ini senantiasa ada di dalam kasih karunia dan damai sejahteranya Tuhan? Nah, firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa, yaitu saudara dan saya, dan yang dikuduskan oleh apa? Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya begini saudara, kasih karunia itu terjadi, damai sejahtera itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, dalam keadaan kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, adalah pada waktu kita paham bahwa kita ini telah dikuduskan. Waktu kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus dengan apa? Menerima percikan darahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa yang dikuduskan oleh Roh. Saudara dan saya dikuduskan bukan dengan perbuatan baik kita. Saudara dan saya dikuduskan bukan dengan kebenaran kita. Saudara dengan saya dikuduskan bukan karena apa upaya usaha yang telah kita kerjakan. Bukan. Kita dikuduskan oleh Roh. Artinya apa? Roh Kudus yang diam di dalam kita itulah yang menguduskan kita. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang kita upayakan, usahakan untuk hidup kudus di bawah matahari ini. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti orang dan najis dan segala kesalehan. Wow, kata Yesaya. Segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Segala upaya kita untuk hidup kudus, segala upaya kita untuk saleh, segala upaya kita untuk hidup benar, segala upaya kita untuk
menjadi berkenan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu seperti apa? Kain kotor. Sangat dekil, sangat kotor, sangat bau, sangat jorok, najis, jijik, saudara. Itulah kekudusan yang diupayakan oleh manusia. Tapi kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena percikan darah Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah dikuduskan oleh Roh. Rohnya huruf besar, R-nya huruf besar, yaitu oleh Roh Kudus. Artinya apa? Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, waktu kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kehidupan kita, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Saat itulah kita telah menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan kalau kita sadar kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, dikuduskan karena Roh Kudus yang telah menguduskan kita, maka Bapak Ibu Saudara, percayalah engkau berhak untuk mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah, masalahnya begini, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah dikuduskan, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa untuk kekudusan itu sesuatu yang harus aku upayakan, sesuatu yang harus aku kerjakan. Aku harus menjaga hidupku senantiasa benar di hadapan Tuhan, supaya aku layak diberkati. Saudara, tidak akan bisa. Sampai kapan kita mau menjaga hidup kita terus benar kudus di hadapan Tuhan? Bahkan dengan pikiran saja kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Tuhan mau engkau percaya engkau telah dikuduskan, disucikan sekali selama-lamanya dengan pengorbanan atau percikan darah Yesus yang telah kita terima, kita percaya. Sadari dirimu kudus. Karena semasa bahwa selama engkau percaya bahwa engkau sudah dikuduskan oleh Bapa, maka engkau akan dengan percaya diri, yakin bahwa engkau punya hak untuk diberkati Tuhan. Setiap doamu pasti didengarkan oleh Tuhan. Setiap kerinduanmu, setiap keinginanmu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena engkau berani datang ke tahtanya untuk meminta. Karena engkau tahu bahwa engkau sudah dikuduskan. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan karya Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, ini terjadi di dalam kehidupan Petrus. Ada satu peristiwa yang terjadi, ya, satu peristiwa yang berulang terjadi, di mana peristiwa itu tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima, ya, di kitab Lukas pasalnya yang kelima. Di sana ada satu peristiwa ketika Petrus sedang menjala ikan gitu, ya. Kemudian Petrus semalam-malaman menjala ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus, saya percaya kita tahu semua cerita ini. Sehingga Yesus berkata kepada Petrus dan supaya melemparkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, ya kan? Ke tempat yang lebih dalam. Terus kemudian yang terjadi setelah Petrus taat kepada Yesus, dia menuai begitu banyak ikan. Wow, keajaiban terjadi. Kelimpahan terjadi, saudara. Nah, yang di ayatnya yang ke-8 ini menarik perhatian saya. Setelah semua itu terjadi, ayatnya ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang terjadi? Ia tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku, karena apa? Karena aku ini orang berdosa. Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Dia melihat Yesus itu begitu kudus. Yesus itu begitu suci. Yesus itu begitu benar. Waktu Yesus datang dengan kekudusannya, Yesus datang dengan kebenarannya, Yesus datang dengan kesuciannya mendekat kepada Yesus, Petrus merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Dan Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Petrus ingin menjauh dari Yesus. Petrus ingin jauh dari Yesus, padahal Yesus ingin dekat dengan Petrus. Itulah tujuannya dia datang, ingin dekat dengan murid-muridnya, ingin dekat dengan Petrus. Karena Yesus tahu, tanpa Yesus, Petrus tidak bisa melihat kelimpahan. Setelah semalam-malaman dia tidak bersama dengan Yesus menjala ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu ada Yesus yang memberikan perintah kepadanya melemparkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, di situ dia mendapatkan kelimpahan yang mungkin belum pernah dia dapatkan selama ini.
Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dekat dengan saudara. Tuhan mau intim dengan saudara. Tuhan mau bersekutu dengan saudara. Karena Tuhan tahu saudara membutuhkan Dia. Hidup kita tanpa Tuhan hampa. Hidup kita tanpa Yesus, saya percaya kita tidak punya tujuan. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Sama seperti Yesus berkata, Dia adalah terang dunia. Saudara, kita butuh terang. Saudara bayangkan saudara ada di tempat yang gelap tanpa terang sedikit pun. Saudara akan tabrak sana, tabrak sini. Saudara akan mengalami yang namanya kecelakaan. Saudara akan mengalami sesuatu yang buruk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kegelapan itu begitu kuat menghantui saudara. Akibatnya apa? Kegagalan yang terjadi. Tetapi jika Yesus datang, terang dunia itu datang, saudara dekat dengan Yesus, ada di dalam terang itu, maka apa yang terjadi? Di dalam terang, maka saudara bisa melihat segala sesuatunya, dan saudara bisa menyelesaikan segala masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalahnya saudara, kenapa kita tidak menemukan solusi atas masalah kita? Kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin kita sedang berada di dalam gelap. Kita butuh ke Yesus sebagai terang dunia untuk menerangi jalan-jalan kita. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam terang itu kita menemukan jawaban, kita menemukan keajaiban, kita menemukan pencerahan, kita menemukan solusi. Karena kenapa? Karena Yesus menerangi jalan kita. Kita butuh Yesus. Lebih dari segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuh Yesus. Amin. Petrus, karena melihat kekudusan Tuhan, dia ingin Tuhan menjauh daripadanya. Tapi peristiwa ini kemudian terulang kembali saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-7. Masih ketika mereka sedang menjala ikan, tapi di waktu yang berbeda. Waktu itu adalah ketika Yesus telah mati. Ketika Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit saudara. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7, peristiwanya sama. Mereka sepalaman mencari ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Ini Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi Yohanes menyadari bahwa yang menyuruh mereka untuk melemparkan jala itu Yesus. Dan kemudian apa? Dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia langsung mengenakan pakaiannya, karena pada waktu semalam-malaman dia tidak mengenakan pakaian untuk menjala ikan. Lalu apa? Terjun ke danau. Dia langsung terjun ke danau. Ketika teman-temannya sibuk menarik jala mereka yang atas banyaknya ikan yang mereka dapat, Petrus langsung terjun ke danau. Kemana? Dia pengen dekat dengan Yesus. Awalnya sebelum Yesus mati, Petrus pengen jauh dari Yesus karena dia merasa berdosa. Tetapi setelah Yesus mati, menebus segala dosanya, Petrus tidak lagi peduli dengan segala kelimpahan yang didapatkan, ikan yang didapatkannya. Dia langsung pengen dekat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lihat dari hal ini? Waktu kita melihat kekudusan Yesus membuat kita merasa tidak berdosa. Tetapi waktu kita telah percaya bahwa Yesus menebus kita dengan darahnya, Yesus telah memulihkan kita, darahnya juga telah menguduskan kita, maka kita layak dekat dengan Yesus. Yang kita lihat lagi bukan kekudusannya Yesus, tetapi yang kita lihat adalah kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat kasih-Nya yang besar, kemurahan-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar di dalam kehidupan kita, maka kadang-kadang yang terjadi seperti Petrus, tidak peduli lagi seberapa banyak materi yang kita kejar, tidak peduli lagi seberapa besar masalah, tidak peduli lagi seberapa besar berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah Yesus, karena waktu kita dekat dengan Yesus, ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal, melampaui segala materi, melampaui segala berkat yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Saya berdoa saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kabar baiknya adalah begini. Tuhan menguduskan kita dengan darahnya. Bukan supaya kita bisa dekat dengan Dia. Bukan supaya kita bisa masuk ke surga. Tetapi Tuhan menguduskan kita dengan darahnya. Supaya Dia bisa masuk di dalam hati kita. Supaya Dia bisa dekat dengan kita. Itu sebabnya saya berkata tadi di awal bahwa kekudusan kita bukan hasil perbuatan baik kita. Kekudusan kita bukan berhasil dari kebenaran sesuatu yang telah kita lakukan. Tapi kekudusan kita oleh karena darahnya. Waktu darahnya menyucikan, menguduskan kita oleh Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Dia bekerja dahsyat di dalam kita. Di dalam Yesus ada segala-galanya yang kita butuhkan. Setuju, katakan amin. Saya percaya selama mata kita tertuju kepada Yesus, mata kita tertuju kepada kebaikannya, tertuju kepada kasih-Nya, tertuju kepada salib-Nya, maka saya percaya saudara tidak akan takut menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini. Saudara, daripada kita takut memikirkan pandemi, daripada kita takut memikirkan virus, daripada kita takut memikirkan segala sakit penyakit yang bisa saja menimpa kehidupan kita, saya mau berkata kepada saudara begini, pikirkanlah Yesus. Sekali lagi, pikirkanlah Yesus. Daripada saudara takut, mending pikirkanlah Yesus. Kenapa? Waktu kita memikirkan Yesus, menyadari kasih-Nya, anugerah-Nya, kekudusan-Nya di dalam kehidupan kita. Waktu kita menyadari itu, saudara, saya percaya, saudara, Yesus berkata, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Daripada engkau memikirkan ketakutan, maka pikirkanlah kehidupan. Dan percayalah, seperti apa yang kau pikirkan, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguduskan saudara. Supaya apa? Supaya Dia bisa masuk ke dalam hatimu. Itu sebabnya Yesus harus mati terlebih dahulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi, Yesus harus mati terlebih dahulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Karena tanpa penebusan Yesus, tanpa pengampunan Yesus, tanpa kekudusan yang Yesus kerjakan buat kita, maka Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan toh berkata bahwa tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus. Dan Dia telah menguduskan engkau. Itu sebabnya Roh Kudus berkenan diam di dalam hatimu. Bagaimana mungkin saudara bisa berkata, aku tidak kudus, karena berdasarkan perbuatan saudara, tapi Roh Kudus masih bisa tinggal dalam hatimu? Tidak bisa. Satu-satunya yang menguduskan kita adalah karya Yesus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, sadari bahwa engkau telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh darah-Nya sekali untuk selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan. Mengerti? Katakan amin. Saudara-saudara tahu yang namanya ulat, ya? Ulat itu kan berada di tempat yang kotor, di buah-buahan yang sudah busuk, di sampah, di bangkai, di tempat yang kotor ulat itu selalu ada. Ya, biasanya dia ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Tidak selamanya ulat itu ada di situ. Sehingga satu ketika sesuatu terjadi, metamorfosis terjadi, sehingga apa yang terjadi? Dia berada di dalam kepompong. Di dalam kepompong dia sepertinya sendiri, terikat, tersembunyi, tidak ada yang pedulikan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi akan datang waktunya di mana dia lepas dari kepompong, ulat yang tadinya jorok, yang tadinya bau, yang tadinya berada di bangkai, dia kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat-sangat indah. Terbang ke sana kemari, menunjukkan betapa indahnya ciptaan Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah ulat yang ada di bangkai, ulat yang ada di tempat yang kotor, saudara. Itu gambaran dengan saudara di dalam Yesus. Pada waktu kita sebelum menerima Yesus,
kita ada di tempat yang gelap, kita ada di tempat yang kotor, tidak ada kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Kita dijauhi. Kenapa? Kotor, jorok, jijik. Begitu banyak orang. Tapi ada satu momen di mana kepompong itu membungkus. Ini berbicara tentang bagaimana darah itu membungkus, saudara. Darah Yesus membasuh, saudara. Darah Yesus memulihkan, saudara. Sehingga suatu momen, saudara akan keluar seperti kupu-kupu yang sangat-sangat indah. Lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh darahnya, dia mengubah masa lalu saudara yang buruk menjadi indah karena rencananya yang indah di dalam kehidupan saudara. Setuju, katakan amin. Suatu ketika kupu-kupu yang terbang kian kemari, itu kemudian dia jatuh di tempat yang kotor. Dia turun di tempat yang mungkin ada bangkai, saudara. Bisakah terjadi? Bisa, karena kupu-kupu bebas terbang kemana saja. Tetapi kupu-kupu ada di tempat yang kotor, tidak menjadikannya ulat kembali. Dia tidak berubah wujud menjadi ulat kembali. Sekali kupu-kupu, dia tetap menjadi kupu-kupu, saudara, untuk selama-lamanya. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Memang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita masih banyak melakukan hal yang salah. Dalam pikiran kita masih banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perkataan kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wajar, kenapa? Kita manusia. Tetapi itu tidak pernah bisa mengubah identitasmu bahwa engkau adalah kupu-kupu yang indah. Itu tidak pernah mengubah engkau kembali menjadi ulat lagi. Tetapi sekali engkau kupu-kupu, sekali engkau orang benar, untuk selama-lamanya engkau dibenarkan. Sekali engkau orang kudus, untuk selama-lamanya engkau orang kudus. Sadari bahwa engkau telah dikuduskan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Maka saya mau berkata kepada saudara, engkau akan senantiasa percaya, punya hak, punya iman untuk menerima segala berkat yang Bapa sediakan di dalam kehidupanmu. Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa percaya Tuhan menolong kita? Mengapa kadang-kadang kita sudah sulit untuk percaya ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa kadang-kadang kita sulit untuk percaya bahwa mujizat masih terjadi? Karena begini, karena kita berpikir kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, sadari bahwa Yesus telah menguduskanmu, Yesus telah membenarkanmu. Kita akan punya iman, dan iman itu senantiasa mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita. Saudara diberkati, ayat yang terakhir dalam Amos 3 ayatnya yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa? Tuhan punya rencana menguduskan engkau. Bahkan Tuhan sudah menguduskan engkau. Bahkan Tuhan sudah menguduskan engkau dengan darahnya yang sangat mahal. Tapi dari sisi kita, maukah kita menerima kekudusan itu sekali untuk selama-lamanya? Maukah kita menerima bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, sekali untuk selama-lamanya? Jika engkau mau sepakat, maka engkau mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa, wah, kalau saya percaya hal seperti itu membuat saya bisa gampang jatuh di dalam dosa. Bisa dengan mudah, seenak saja, semaunya untuk bisa jatuh berbuat dosa, tanpa berpikir bahwa saya salah dan berdosa. Saya mau berkata kepada saudara begini, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Demikian juga sebaliknya, pergaulan yang baik itu membangun kebiasaan yang baik. Firman Tuhan kan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya, pergaulan yang baik itu membangun kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Nah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau sedang berjalan dengan Bapa yang baik. Engkau sedang berjalan dengan Tuhan yang baik. Engkau berjalan bersama dengan Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi engkau, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka percayalah, engkau bergaul dengan Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan.
Tuhan tinggal di dalam engkau dan engkau menyadari Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu, bagaimana mungkin engkau masih bisa jatuh lagi di dalam dosa? Bagaimana mungkin engkau masih bisa kembali lagi menjadi ulat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun engkau. Karena Tuhan yang memulihkan engkau. Karena Tuhan yang memegang tanganmu dan memastikan engkau ada di dalam rencananya untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada pada hari ini adalah kebenaran. Kasih karunia, kekudusan dari Tuhan tidak membuat saudara kemudian bisa bebas berbuat dosa. Enggak bisa. Tetapi kasih karunia, kekudusan dari Tuhan itu membuat saudara itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tanganmu. Ketika engkau mulai melenceng, Tuhan tarik engkau dengan tongkatnya. Tongkat gembala yang ada hooknya. Dia tarik engkau. Supaya apa? Supaya engkau tetap ada di jalannya untuk menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah yakin, percaya bahwa engkau ada di dalam rencana Tuhan. Hari-hari ini yang kita butuhkan bahwa yakin, percaya bahwa rancangan Tuhan membawa engkau kepada kasih karunia dan damai sejahtera. Dan cuma di dalam Yesus kita bisa menerima segala sesuatunya. Itu sebabnya apa yang ditawarkan dunia sifatnya sementara. Tetapi apa yang Yesus berikan itu kekal sampai selama-lamanya. Dia telah menguduskan engkau. Bukan cuma sekedar engkau bisa masuk surga, tetapi supaya dia masuk di dalam kehidupanmu. Roh Kudus berdiam di dalam kehidupanmu. Dengan kuasanya, dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya yang dahsyat, dengan otoritasnya, Roh Kudus bekerja melakukan keajaiban di dalammu dan melalui kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu, kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami, dengan kesalehan kami sendiri, kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tapi karena Yesus telah masuk dalam hati kami, sejak kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau masuk dalam hati kami. Kau telah menguduskan kami, telah membenarkan kami. Kami telah menerima Roh yang menguduskan kami. Kami dikuduskan karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Kami dibenarkan karena Roh kebenaran membenarkan kami. Itu sebabnya hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, membawa kami kepada seluruh rencana Bapa, yaitu hidup dalam kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kami terima, tapi kami menerimanya karena Tuhan. Hidup dalam damai dan sejahtera yang membuat kami sehat, tidak khawatir, namun bisa tetap percaya bahwa rancangan-Mu baik di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan. Tidak takut dengan apapun yang terjadi di sekeliling kami, namun kami percaya bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kami. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, dimeteraikan firman ini, kami berjalan sepanjang hari-hari hidup kami dengan percaya bahwa kami umat yang dibenarkan dan berhak untuk menerima janji-janji Bapa yang besar tercurah dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Tetap sadari identitasmu di dalam Tuhan. Engkau bukan ulat lagi, tapi engkau kupu-kupu yang indah, yang terbang ke sana kemari, memancarkan kemuliaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.